Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Magic Diary di sini. Kali ini karena bulan yang spesial ya, Februari, ada hari Valentine di dalamnya dan orang mengidentikan Februari ini dengan bulan cinta. Jadi mari kita lakukan bacaan readingan general untuk semua zodiak mengenai percintaannya gimana nih di bulan ini Februari 2025. Tapi bisa jadi mungkin ada yang bacaannya melebihi dari bulan ini, bisa jadi. Mari kita lihat, pokoknya aku membacakan di bulan Februari 2025 ini, tapi kapanpun kamu melihatnya mungkin itu bisa resonate untuk kamu. Dan aku akan membacakannya urut per zodiak dari Capricorn sampai paling terakhir adalah Sagittarius. Mungkin di video-video berikutnya. Dan kalian juga boleh mendengarkan zodiak moon rising kalian atau planet kalian yang lain ya. Silahkan aja, siapa tahu di situ ada masuk sedikit pesannya untuk kalian, tapi tentunya yang paling kuat adalah sun kalian, tanggal, tahun atau bulan kelahiran kalian itu di bulan apa. Oke. Halo Taurus, 20 April sampai 20 Mei. Ayo, siapa yang ulang tahun di tanggal segitu? Kita lihat bareng-bareng ya. Bisa juga sih ini dari placement planet yang lainnya, tapi utamanya buat yang lahir di tanggal segitu ya. Ini pasti kencang pesannya, tapi kalau emang bukan buat kamu ya berarti bukan, karena ini general reading untuk Taurus. Prediksi cinta kalian, terserah kalian mau nonton ini kapanpun, mungkin ini akan resonate sama kamu karena apa yang kamu tonton itu nggak semata-mata hanya kebetulan. Oke. Prediksi cinta Taurus. Bottom of the decknya, Queen of Cups kebalik. Kita lihat ya Taurus di sini. Keberuntungan ada di pihak kalian. Oke. Gini sih Taurus, aku dapetin pesan kalau kalian itu udah ngerasa utuh cukup nyaman gitu ya. Jadi ada nggak ada cinta itu udah bodo amat sih. Kayak aku udah penuh sama diri aku sendiri. Aku tuh udah stabil, aku udah jelas kehidupannya kayak gimana. Terus kalau misalnya ada yang datang malah nyusahin aja, please tolong mundur deh, nggak usah ganggu hidup aku yang udah stabil gitu. Jadi ini kencang banget energinya kayak gitu. Apalagi kamu dapat kartu The World. Kayak nih ya, untuk gambarnya aku coba jelasin satu-satu buat pembuktian pada kalian. Pertama ada Five of Cups. Jadi kalau misalnya ini kartunya kebalik, kalau kartunya berdiri kalian rasanya sedih, kayak mikirin aduh kapan cinta datang, kenapa aku sedih. Tapi kalian nggak mikirin ini udah lewat juga, atau kayak penting gak sih gitu. Kalian kayak mikir memang itu masih penting ya, aku udah stabil gitu. Terus habis itu ada kartu The World, kayak dunia kalian itu utuh, penuh, lengkap, nggak butuh tambahan itu ini lagi, kayak udah stabil gitu. Kalau mau ada yang datang oke boleh, tapi asalkan jangan nyusahin aja gitu. Terus habis itu ada The Magician. Di sini kalian saking udah ngerasa utuh dan penuhnya, kalian mau manifestasiin apa aja kalian bisa gitu. Emang kalian pengen naikin gaji atau naikin pendapatan, kalian bisa langsung kayak puter pikiran, terus ciptain ide, karya-karya kreatif, terus langsung bisa dijual beliin atau apa gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh orang lain juga gitu untuk menciptakan sesuatu itu, karena kalian udah The Magician ini bisa mewujudkan apapun yang kalian mau gitu. Terus misalkan kalian mau apa, butuh kasih sayang atau apa ya, terus nanti kalian bisa nonton drakor atau apa gitu. Banyak cara-cara yang kayak nggak usah bergantung sama orang lain.
terus Page of Cups gitu ya. Kayak kalau misalnya ini nggak terbalik kartunya, berarti kalian siap menawarkan cinta gitu kan, pengen menerima cinta baru atau apa. Nah itu ada dalam diri kalian, tapi nggak dikeluarin banget sih di dalam kenyataannya, karena kayak udah cukup kenyataannya. Tapi kalau emang nantinya secara diam-diam ada yang mau datang dan ternyata dia kualitasnya baik, oke gitu, aku terima gitu. Dan kalian sendiri ini Queen of Cups gitu ya. Buat yang masih single sih ada rasa-rasa sepi, tapi masih oke-oke aja lah gitu, nggak menyakiti diri sendiri karena kalian banyak pikiran jernih yang bikin kalian banyak kerjaan, banyak yang bisa kalian kerjain juga. Untuk yang udah berpasangan ya stabil-stabil aja, nggak terlalu musingin, karena kalian kan suka di tempat yang stabil. Pastinya kalian juga mencari pasangan yang stabil. Jadi cara berpasangan kalian ya aman-aman aja, stabil-stabil aja. Kalau nggak stabil ya kalian udahin gitu. Pokoknya intinya jangan jadi ngerusuhin diri kalian, jangan ngerepotin diri kalian lah gitu. Gitu ya, cukup tegas di sini energinya Taurus. Terus aku mau bacain si kamu dan si dia ya. Ini dianya siapa? Dianya yang kira-kira kamu lagi kepikiran, atau yang menurut kamu cantik, ganteng ya, atau PDKT-an atau pasangan gitu. Kalau nggak ada si dia ya udah, kayak informasi cukup tahu aja, karena sebenarnya yang penting adalah diri kamu ya kan. Aku suka deh kualitas ini, so slay. Kamunya Taurus. Oke, aku pilih aja soalnya dari tadi gatal. Gatal. Oke, ini diri kamunya ya. Oke, ini diri kamunya, tambah satu lagi. Coba diri dianya, gimana diri dianya? Ini paling diri kamunya hanya memvalidasi kartu tarot sebelumnya sih. Ini sih dia yang lagi kamu pikirin ya. Kayaknya sih dia yang lagi kamu pikirin diam-diam penasaran sama kamu deh. Soalnya tadi gitu yang aku rasain, si kartunya tuh lompat-lompatnya tuh aneh, terus kayak pengen ngintip, pengen lihat gitu. Energinya kayak gitu. Karena kamu tuh super cool, kayak udah penuh sama diri kamu, kayak nggak butuh siapa-siapa. Justru itu yang menarik orang gitu, kayak bikin penasaran, misterius. Kayak apa sih sebenarnya yang dia lakuin sehari-hari. Aku jadi penasaran, kok dia kayak stabil banget, seimbang banget, kayak udah kokoh dengan dirinya sendiri ya, walaupun di dalam hatinya ya kita nggak ada yang tahu kan. Mungkin ya kayak aku jelasin tadi, ya mau-mau aja kalau ada cinta, tapi kalau nggak ada juga nggak harus gitu kan. Kan aku ngerasa tadi energinya emang cuman memvalidasi kartu sebelumnya. Dan this is you, number one, nomor 1, The Magician. Udah gini aja, The Magician. Mantap. Three of Wands, tuh nggak ngeliat kemana-mana, udah fokus sama diri sendiri, fokus sama apa yang dikerjain. Terus soal pilihan-pilihan nggak dipusingin sih. Pilihan dalam hidup sekarang tuh ngerjain apa yang bisa dikerjain aja. Meskipun ada pilihan, kayak kalau itu pilihan datang ke aku, oke, bakal aku kerjain. Tapi kalau nggak ada kejelasan akan pilihan itu, ya aku tinggalin lah. Ngapain yang nggak stabil gitu sih pikiran si kamu Taurus. Patah hati, apa itu patah hati? Walaupun di dalam hati adalah, gimana coba seorang Taurus kalau disakitin hatinya pasti patah hatinya lama gitu ya. Mungkin ada nih masih sisa-sisa bekas luka lama yang kayak kalau diingat ya sakit juga ya, kenapa ya dulu aku bisa terlukai kayak gitu, menyebalkan gitu. Nah itu mungkin kalau masih ada sisanya, silahkan bisa disembuhkan dengan cara apa ya, didalemin lagi, mungkin dibuka lagi lembaran lamanya, kayak
melihat lagi, oh semenyakitkan itu diterima terus, rasa sakitnya diterima, kalau udah diterima baru bisa dilepasin, kayak relaxin aja. Sudah terlewati, sekarang tinggal menjalankan apa yang ada sekarang, jangan look back terus, jangan lihat ke belakang terus gitu. Oke, itu hanya sedikit pesan, gak untuk semua orang ya, ini untuk yang resonate aja, mungkin yang tadi masih ada galau-galau di masa lalu dan terus sekarang jadi ada pikiran gimana ya pasangan aku berikutnya, apakah semenyebalkan yang dulu atau aman atau gimana gitu. Tapi banyak juga di sini yang udah kayak rasa tenang lah, pokoknya pasangan aku pasti oke. Yang penting aku sekarang suksesin diri aku aja sendiri gitu. Saking sendirinya kalian sih nggak terlalu join sama teman-teman, misalkan teman-teman mau ngerumpi atau mau nongkrong yuk di mall atau cafe, nggak terlalu ngurusin sih, soalnya kadang nggak pasu juga sama waktunya kalian, kan nggak bisa kalian paksain gitu, karena kalian udah lebih teratur dan jelas timingnya dalam hidup. Kalau hari ini aku emang jadwalnya untuk tidur, ya nggak berarti aku bisa jalan-jalan sama kamu dong gitu, kayak kebutuhannya apa dulu gitu, poin utamanya apa dulu gitu. Kalian dewasa banget sih, bisa nentuin hidup kalian sendiri gitu. Nah, kita lihat si dia yang mungkin kamu pikirin, yang penasaran sama kamu nih, keluar kartu Devil. Jadi ya ada penasaran, ada rasa nakalnya dikit gitu kan, kayak pengen ngintip kamu lagi ngapain gitu. Tapi dia juga penuh sih sama diri dia, kayak ada nggak ada kamu sih aku oke, karena udah lagi asik sama dunianya sendiri ya. Di sini ada Ten of Cups, hatinya penuh, udah suka cita sendiri. Terus dia juga punya rasa hati yang mau dibagiin ya, adanya kamu. Page of Cup-nya kebalik nih. Terus yang di link sama kamu, Page of Cup-nya berdiri, jadi ini harus ada yang menurunkan egonya kalau emang kalian mau bersatu ya. Ini buat yang masih single dan ngelirik satu sama lain nih. Kalian kalau nggak ditoel orang, para Taurus, kalau nggak diajak duluan, para Taurus, nggak akan mulai, karena udah PW, udah posisi wena di dalam diri gitu. Sedangkan si dia itu juga nunggu-nunggu aja sambil gemes-gemes ngeliat kamu mungkin. Jadi kalau misalnya dia nggak ditoel juga, ya udah dia menikmati dengan ngelihat kamu dari jauh, karena dia juga udah berkecukupan sama perasaan dan hatinya, nggak ngerasa yang longing mencari-cari siapa, ya nggak juga gitu. Jadi kalau emang ini yang single dan lagi PDKT atau saling suka, pengen lebih kenal lebih jauh, itu harus ada yang nurunin ego salah satu. Siapa nih yang mau ngedeketin duluan gitu ibaratnya ya, atau yang lagi PDKT ya siapa yang mau lebih nawarin ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Untuk yang udah ada pasangan, ya siapa yang mau ngajak bercanda. Atuh, jangan kaku-kaku, jangan garing-garing, ayo bercanda yuk. Ayo, bisa guys, bisa diseruin lagi. Lucu ya, nih dia tuh, si dia yang kamu pikirin atau kamu tanyakan, saking cintanya itu banyak, sebenarnya dia bisa bagi-bagi aja, dia bisa aja bagi ke kamu nih ya cintanya, tapi kamu harus kasih kode juga, apakah kamu itu suka sama dia atau enggak, atau cuman perasaan dia aja gitu. Jadi kamu yang Taurus, kalau emang mau menuju pada seseorang, kasihlah gerak-gerik yang cukup jelas gitu ya. Jangan bikin bingung, jangan terlalu kaku, jadi si lawan itu jadi nggak tahu sama sekali, no hint sama sekali, tanpa clue sama sekali, atau bahkan si lawan kamu itu malah jadi bingung, ini tuh orang suka atau enggak gitu. Ayo Taurus, kamu bisa yuk, bisa diperjelas lagi. Nah, terus dia juga udah bijaksana sih, si dia yang kamu tanyain ini, yang ada di pikiran kamu atau pasangan kamu sekarang, ya super bijaksana dan mungkin lebih spiritual dari kamu, atau intuisinya sangat kuat. Terus dia juga bisa jadi lebih agamis dari kamu, lebih suka doa gitu, atau suka ke tempat ibadah.
Ya gitu ya guys, kalau kalian deketin orang yang kalem-kalem, anak baik-baik kayak gini, kalian gak bisa main-main, karena anak baik-baik ini juga pengennya yang baik juga, yang jelas gitu kan. Dia juga pengennya yang mantap dan stabil, nggak mau dipermainkan si hatinya gitu. Karena anak yang baik-baik kadang ya gampang sakit hati, ya semua orang gampang sakit hati, tapi ya kasihan lah kualitas kayak gini tapi dikasih sakit hati, nggak sih? Ya begitu. Aku tahu kalian Taurus ini baik-baik semua ya, sangat dewasa sekali, tapi kadang kalian tuh tidak jelas dalam memberikan sinyal-sinyal cinta. Jadi beranikan diri kalian lagi. Aku yakin kalau yang udah berpasangan sih udah lebih berani ya, tentunya sudah mengeluarkan tetek bengeknya kalian. Ini bisa jadi ada hubungan dalam urusan bisnis atau keuangan loh guys. Satu sama lain kalian ini ya, kalau misalnya pasangan mungkin saling bantu satu sama lain biar makin sukses. Kalau misalnya belum jadi pasangan, dia ada kualitas untuk menyukseskan kamu atau kalian kerja sama bareng. Jadi boleh banget sih, ini boleh banget dicoba. Lihatlah kuning-kuning golden emas gini, siapa yang tidak tergiur sih? Atau kalian bisa bertemu dengan mereka di tempat kerja kalian, atau ya yang biasa kalian datengin lah, tempat nongkrong kalian, atau yang berhubungan sama uang, karir, atau cita-cita kalian gitu. Karena kalian bisa bertemu orang itu di situ. Rupanya sangat bersinar sekali emas-emas ini, uang-uang ini ya, kestabilan. Jadi kamunya pengen stabil, dianya juga pengen stabil. Baik Taurus, semoga suka dengan bacaan kisah hidup dari tarotnya. Sekarang kita lihat si Oracle, pesan semesta ya buat kalian. Pesan semestanya untuk para Taurus. Oh, aku merasa cukup sulit ya keluar kartunya. Kita pilih aja. Begini loh, kok kebalik semua kartunya. Maksudnya kebalik, reverse. Oke, emotional sensitivity. Ini diminta sama semesta lebih menerima lagi sensitivitas kalian. Kalau kalian itu lucu dan menyenangkan, suka yang lovable gitu, suka yang pernak-pernik lucu, atau kalian tuh sebenarnya penyayang, penuh kasih sayang gitu kan. Diterima, dihormati, direspek. Kalian punya rasa itu, jangan sampai itu hilang. Oh tidak, jangan ya. Itu tuh semua hadiah loh untuk kamu, untuk merasakan segala sensitivitas itu. Karena kalian menjadi manusia, kalian bisa merasakan semuanya dengan detail dan nikmat gitu ya. Belum tentu kalau misalnya kayak roh gitu bisa nikmatin rasa apel, rasa buah-buahan, belum tentu. Jadi kalian yang bisa merasakan semua sisi emosional di sini, nikmatilah. Jadi energi kalian juga bawaannya jadi nggak kaku gitu, jadinya terasa lebih ramah, friendly, nambah pertemanan gitu, disukai banyak orang. Wow, nih tiba-tiba ada Archangel Michael-nya keluar. Kalian bekerja dengan dekat bersama si Archangel Michael ini yang bimbing dan melindungi kalian dari segala situasi ya. Mungkin kalian sekuat ini, sestabil ini karena energinya juga dekat sama Archangel Michael ini ya guys. Jadi kebawa gitu energi garang atau kuat, bisa menghadapi segala situasi di dunia ini dengan mantap. Ada parents, kedekatan hubungan kalian dengan keluarga kalian itu lagi dipertanyakan dan diminta untuk dibagi kasih sayangnya kepada orang tua agar itu bisa meluluhkan hati kalian.
yang rada keras atau beku, atau untuk yang dingin sama orang tuanya bisa diperdekatkan lagi koneksinya gitu, biar nggak dingin. Karena kalau misalnya deket sama orang tua itu memberi efek positive vibes juga pada kalian seperti lebih punya banyak rasa kasih sayang dalam hidup, mempelajari cara merawat, cara menjaga tanpa kalian sadari gitu ya. Atau kalau misalnya yang orang tuanya kurang oke sama kalian, atau emang nggak serak sama kalian, ya maafin aja. Orang tua itu kayak gitu, nggak bisa diubah lagi gitu. Kayak terima aja dan kalian hormati. Dan seperti apapun orang tua kalian bisa memaafkannya, karena pasti ada pelajaran yang kalian ambil gitu. Semakin sulit orang tuanya, semakin besar pelajaran yang kalian terima gitu. Jadi kalian perkembangan jiwanya itu semakin yahut lah. Oke, sakral chakra lagi sensitif sama chemicals. Apa ya maksudnya pesan dari sakral chakra ini? Kayaknya ini lebih ke untuk diri kalian sendiri sih, bukan pesan percintaan. Ini mah kesehatan kalian dijaga dengan kalian lebih merawat diri, misalkan ya pakai masker malam-malam sebelum tidur, atau kerimbat sendiri. Pokoknya memberi kasih sayang pada diri sendiri. Nanti itu rasa pancaran kasih kalian itu jadi keluar gitu. Jadi balik lagi, konsepnya tuh semesta pengen bikin kalian terlihat lebih ramah dan dapat menerima siapapun gitu. Jadinya kalian bisa lebih banyak dicintai orang gitu. Konsepnya kayak gitu sih yang aku dapetin di sini. Mungkin hati yang keras atau kaku itu mau diluluhin sama semesta, biar kalau yang single bisa lebih cepat ketemu jodohnya. Kalau yang udah ada pasangannya bisa lebih so sweet dan romantis lagi gitu ya. Tambahan pesan oracle-nya, jangan masuk. Oke, ini begitu. The Sacred Woman kebalik. Oke, baik. Jadi kalian itu kan bijaksana dan dewasa, tapi kalian mungkin ada yang kurang paham kalau bijaksana dan dewasa itu juga berarti hatinya sebesar itu, sepenuh kasih itu. Kalian lupa mungkin terkadang soal hati ini, jadi rada keras, kaku, atau beku gitu. Jadi ini kartunya kebalik, padahal kalian punya ancient spirit atau pemahaman yang udah dibawa turun-temurun kepada kalian, punya kebijaksanaan yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa pada Tuhan. Tapi kalian lupa kunci dari ini semua adalah hati, heart chakra kamu, rasa unconditional love atau mencintai seluruh makhluk hidup, bahkan batu sekalipun. Itu lagi dinotis sih untuk prediksi cinta kamu. Diseimbangin lagi hatinya nih, lagi diangkat sama semesta. Kayak hati itu penting, bukan cuman pekerjaan aja atau kehidupan sehari-hari semata, tapi hatinya perlu dikeluarin lagi, dibawa lagi. Jangan takut sakit hati para Taurus, karena setiap sakit hati yang kalian hasilkan itu ada pelajaran baru yang kalian terima, yang bakal kalian suka banget, dan kalian bakal semakin kuat menjalani rintangan kehidupan ini ya. Love, dah, dia cuman satu kata, love. Ini kuncinya lagi diajarin. Mungkin bisa dengan ke diri kamunya dulu, baru nanti keluar kemana-mana.
ke semua semesta, sampai ke bintang dan planet-planet di atasnya nih, lihat gambarnya. Ini juga silver waterfall ini artinya ya merawat diri kamu, nourishing diri kamu lagi, bisa berendam, mandi, pokoknya menikmati waktu mandi kalian ya, terus menikmati me time-nya kalian, tapi bukan me time yang nonton film gitu, itu juga mengistirahatkan, tapi semesta minta me time yang berefek, berdampak pada fisik. Boleh kayak olahraga, itu juga kan berdampak pada fisik ya, nge-gym atau makan buah-buahan, makan sayuran, nyisir gitu, lulur, perawatan apalah gitu ya. Jadi bukan yang hiburan dari kalian keluar, tapi hiburan dari luar untuk ke dalam, untuk ke diri kalian lagi gitu. Ini bagus banget, menyegarkan banget, dan ini bakal meluluh lantahkan hati yang beku gitu. Jadi bisa lebih mencintai dan dicintai seluruh makhluk hidup. Oke, gitu buat para Taurus. Klaim readingannya dengan melihat angka 20 di sini. Angel number kalian 20 dengan 32. Silahkan kalau mau dilihat di Google angel number 20 artinya apa. Sekian bacaan dari aku, semoga kalian suka. Bisa tolong di subscribe dan di like. Kalau mau lanjut ke personal reading bisa kontak aku di Telegram atau Instagram yang ada Magic Diary 23. Dan see you, good luck dalam perjalanan kamu, cinta maupun karir. See you.